Selamat pagi peserta didik yang ada di rumah masing-masing bersama orang tua dan keluarga. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar IPS kelas 8 semester genap hari ini. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, lonceng, dan like. Kegiatan belajar mengajar hari ini. Materi pokok hari ini tentang perdagangan antar negara. Materi yang akan kita bahas atau tujuan yang ingin dicapai adalah pengertian dan ruang lingkup. Yang kedua, aktivitas perdagangan antar negara. Yang ketiga, manfaat perdagangan antar negara. Yang keempat, faktor pendorong perdagangan antar negara. Yang kelima, perbedaan perdagangan antar daerah dan antar negara. Sekarang kita lihat pengertian perdagangan antar negara. Merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, kita lihat ruang lingkup perdagangan antar negara. Meliputi dua kegiatan. Satu, perpindahan barang dan jasa dari negara satu ke negara lain. Yang kedua, perpindahan faktor produksi meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal atau investasi, dan teknologi. Kita lihat aktivitas perdagangan antar negara. Ada dua kegiatan atau aktivitas, yaitu aktivitas ekspor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri dan mendatangkan devisa bagi suatu negara. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan ekspor. Yang kedua adalah kegiatan impor. Impor adalah membeli barang dari luar negeri dan mengeluarkan devisa. Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor. Kita lihat kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Ada 4. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan promosi. Kalau untuk Indonesia, contoh kain tenun, batik, dan lain sebagainya. Kita lihat manfaat perdagangan antar negara ada 4. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern dari negara maju ke negara yang sedang berkembang. Berikut kita lihat faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ada 7 faktor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan penguasaan iptek. Yang keempat, adanya kelebihan produk barang dalam negeri. Yang kelima, adanya perbedaan faktor produksi seperti sumber daya alam yang berbeda-beda tiap negara, iklim, dan tenaga kerja. Yang keenam,
keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi atau mendunia di hari-hari ini. Berikut perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara ada 3. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas jika terjadi perdagangan antar negara dibanding perdagangan antar pulau yang ruang lingkupnya hanya di dalam negeri. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Tiap negara yang melakukan kerja sama dengan negara lain, maka ada kedaulatan setiap bangsa atau negara. Makanya kita jangan bekerja sama dengan negara yang belum merdeka. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam hal ini menggunakan kurs internasional, contoh dolar, euro, pound sterling, dan lain sebagainya. Terima kasih. Inilah materi kegiatan belajar mengajar IPS dengan topik perdagangan antar negara. Berikut jawablah soal-soal di bawah ini dalam materi perdagangan antar negara. 1. Jelaskan pengertian ekspor dan impor. 2. Tuliskan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Untuk akhirnya, adik-adik jawablah soal-soal yang tertera pada layar yang ada. Tetap semangat, jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas, dan tetap berdoa. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan belajar berikutnya. Tuhan memberkati. Sukses selalu.